Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan, IPM B1A021-029. Baik, saya akan menjelaskan atau eh, menyampaikan nasib PT saya, yaitu mengenai psikologi abnormal. Baik, apa itu psikologi? Apa itu pengertian dari psikologi abnormal? Pengertian dari psikologi abnormal adalah salah satu cabang psikologi yang berupaya untuk memahami pola perilaku abnormal dan cara menolong orang-orang yang mengalaminya. Psikologi abnormal mencakup sudut pandang yang lebih jelas, luas tentang perilaku abnormal dibandingkan studi terhadap gangguan mental atau psikologis. Next. Adapun tujuannya yaitu yang pertama diagnosa menggunakan alat seperti DSM-5 atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders untuk mendiagnosis gangguan mental. Kedua, pengobatan mengembangkan terapi baik melalui psikoterapi maupun pengobatan medis. Yang ketiga, pencegahan, yaitu memberikan edukasi dan intervensi dini untuk mengurangi dampak gangguan mental. Next. Adapun ciri-ciri perilaku dari psikologi abnormal. Yang pertama, menyimpang dari norma sosial. Apa itu menyimpang dari norma sosial? Yaitu berarti melakukan tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan aturan, nilai, atau kebiasaan yang dianggap wajar atau diterima oleh masyarakat tertentu. Norma sosial sendiri adalah pedoman atau aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan harapan bersama. Contoh dari penyimpangan norma sosial yaitu pertama, ringan, berbicara terlalu keras di tempat umum, tidak antri atau berpakaian tidak sesuai dengan situasi. Yang kedua, eh, penyimpangan dari norma sosial yang serius, yaitu melanggar hukum seperti mencuri, berbohong, atau melakukan kekerasan. Penyimpangan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap norma, tekanan sosial, atau keinginan untuk memberontak. Biasanya masyarakat akan memberikan sanksi sosial baik dalam bentuk teguran, pengucilan, hingga hukuman formal tergantung tingkat pelanggarannya. Yang kedua, penyebab distres pada individu atau orang lain. Apa itu distres pada individu atau orang lain? Yaitu berarti melakukan sesuatu yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, stres atau tekanan emosional. Distres adalah respon negatif yang dialami seseorang ketika menghadapi situasi yang sulit, berbahaya, atau melelahkan, baik secara fisik maupun mental. Contohnya, yaitu yang pertama pada individu sendiri, yaitu menghadapi DND yang terlalu ketat, mendapat tekanan dari pekerjaan, keluarga, atau lingkungan. Yang ketiga, mengalami kehilangan seperti putus asa, hubungan, atau kehilangan orang tercinta. Ya. Contoh yang kedua pada orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau menyakitkan, atau mengabaikan atau mempermalukan seseorang di depan umum. Nah, yang ketiga, mengganggu fungsi sehari-hari, yaitu berarti suatu kondisi atau perilaku
atau situasi yang membuat seseorang kesulitan menjalankan aktivitas normal dalam kehidupan sehari-hari, seperti bekerja, belajar, berinteraksi, atau mengurus diri sendiri. Contoh gangguan fungsi sehari-hari. Yang pertama, cedera atau sakit kronis membuat sulit bergerak, seperti tidak bisa berjalan atau beraktivitas normal. Yang kedua, insomnia parah yang menyebabkan kelelahan dan menurunkan produk, produktivitas. Dan psikologi depresi membuat seseorang kehilangan motivasi untuk bangun dari tempat tidur melakukan hal-hal seperti makan dan mandi. Dan gangguan kecemasan yang membuat sulit berkonsentrasi di tempat kerja atau sekolah. Yang keempat, tidak dapat dijelaskan oleh kondisi budaya, yang berarti juga suatu perilaku, emosi, atau pola pikir dianggap tidak normal jika seseorang atau tidak bisa dijelaskan oleh kepercayaan, nilai, atau tradisi budaya tertentu dianut oleh individu tersebut. Artinya, perilaku tersebut tidak sekedar hasil dari norma atau praktik budaya, melainkan benar-benar menyimpang secara universal. Selanjutnya, perspektif psikologi abnormal. Yang pertama, biologis, seperti gangguan otak, ketidakseimbangan neurotransmitter, atau faktor genetik. Yang kedua, psikologi seperti trauma masa kecil, konflik internal, atau pola pikir yang negatif. Yang ketiga, sosial kultural, terdiri dari seperti pengaruh lingkungan, budaya, atau tekanan sosial. Yang keempat, kombinasi, seperti interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Selanjutnya, penyebab gangguan psikologis. Yang pertama, biologis, terdiri dari genetik, cedera otak, infeksi, atau ketidakseimbangan hormon. Yang kedua, psikologis, yaitu terdiri dari pola pikir negatif, trauma, dan ketidakmampuan menghadapi stres. Ketiga, lingkungan, yang terdiri dari kekerasan, konflik keluarga, kemiskinan, dan atau diskriminasi. Selanjutnya, adapun kategori gangguan menurut DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Yang pertama, gangguan kecemasan, contohnya fobia, gangguan panik, gangguan kecemasan umum. Yang kedua, gangguan mood, contoh depresi dan bipolar. Yang ketiga, gangguan psikotik, contoh skizofrenia. Yang keempat, gangguan kepribadian, contohnya antisosial dan borderline. Yang kelima, gangguan makan, contohnya anoreksia dan bulimia. Selanjutnya, adapun contoh kasusnya. Yang pertama, pasien A mengalami depresi berat akibat trauma masa kecil. Gejalanya kehilangan minat, insomnia, merasa tidak berharga, dan adapun cara penanganannya yaitu CBT dan antidepresan. Selanjutnya, adapun kesimpulannya mengenai psikologi kriminal abnormal, yaitu psikologi abnormal membantu memahami gangguan mental untuk menciptakan solusi yang efektif. Yang kedua, psikologi abnormal berperan penting dalam membantu individu dengan gangguan mental mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Penyebabnya yaitu multifaktorial atau biologis, psikologis, dan sosial. Penanganan yaitu untuk membutuhkan
membutuhkan pendekatan holistik dan kolaborasi berbagai pihak. Next. Itu pun mengenai psikologi abnormal. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.